Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Rizal, NPM 1902021-032, Prodi PDSI semester 2, Universitas CFC. Pada hari ini saya membuat video tentang book sharing session sebagai tugas UTS mata kuliah PBB Pengembangan Budaya Baca yang diampu oleh Bapak Heri Santani. Nah, pada book sharing session ini saya bersama teman saya Angga Saputra. Di sini saya memilih buku untuk diseringkan adalah novel dari Indah El Hafiz yang berjudul Tasbih Cinta di Langit Moskow. Nah, dalam novel ini tokoh utamanya itu adalah Bonita, terus ada tokoh pendampingnya yaitu ada Zahira, Madam Korsova yaitu mama dari Bonita, ada Adnan, ada kakek Victor, ada Antonio, ada Paman Abbas. Di cerita ini dijelaskan Bonita adalah gadis cantik yang memiliki mata biru safir, rambut pirang keemasan, plus memiliki lesung pipit di pipinya. Kecantikan ini khas dengan kecantikan wanita di Mediterania. Meskipun ia dianugerahi paras yang menawan, tapi ia memiliki kisah hidup yang sangat memilukan. Yang pertama itu dia ditinggalkan oleh sang kasihnya yaitu Joseph. Joseph ini meninggal secara menggenaskan. Bonita adalah seorang gadis yang agnostik, yang penuh empati. Dia percaya bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan, tetapi dia tidak mau memeluk Islam. Dan dia juga tidak mau masuk ke agama ibunya, yaitu agama Kristen. Nah, terus meskipun demikian, Bonita adalah pembela perjuangan di Palestina. Di tengah kegundahan hati, Bonita ini sangat beruntung dapat mengenal seorang wanita yang tak lain adalah dosennya, yaitu tokoh pendamping dalam buku ini, yaitu Miss Zahira Al-Fatina, seorang wanita kelahiran Alexandria yang taat beribadah. Dosen ini sangat luar biasa dan sangat inspiratif. Selain Bonita dan Zahira, ada juga sosok laki-laki yang bernama Khiyar, seorang dosen muda dari Mesir, pemuda yang cerdas dan taat beribadah. Khiyar mampu membuat Miss Zahira, dosennya dari Bonita tadi, melupakan masa lalunya bersama Sergei. Sergei adalah mantan dari Miss Zahira. Dan bersama Khiyar, Bonita merasakan kehangatan yang sudah lama tak ia rasakan. Nah, dan ternyata Khiyar ini adalah kakak dari Bonita yang mereka sudah lama berpisah sejak Bonita berumur 9 tahun. Kisah di novel ini adalah lebih dominan menceritakan kisah cinta seorang anak kepada orang tua dan pencarian cinta seorang hamba terhadap rohnya. Ketika membaca setiap bab dalam novel ini, kita akan ikut merasakan konflik yang dirasakan oleh Bonita dalam novel ini. Satu persatu rahasia keluarganya terbongkar, sehingga saat membacanya hati kita akan berdebar penasaran, mau marah, sedih, atau gregetan. Rasanya kita akan ingin sekali berada di samping Bonita dan memeluknya erat-erat. Nah, sekarang saya bersama teman saya Angga Saputra. Menurut Kak Angga sendiri bagaimana pendapat Kak Angga setelah membaca novel ini? Kebetulan dia juga sudah membaca novel ini. Bagaimana? Bagaimana menurut saya pendapat saya tentang novel itu? Pertama, novel ini sangat mengandung atau ada unsur-unsur keagamaan begitu ya? Iya. Bagaimana dia menceritakan di novel itu seorang wanita muda remaja itu mempertahankan keyakinannya bahwa Tuhan itu satu dan dia tidak mau beriman kepada Yesus atau agama yang lain, tapi dia juga tidak mau memeluk Islam. Di sini yang menurut saya yang lebih menarik di buku ini, penulis menceritakan dua sisi pandang dari Bonita dan Miss Zahira. Memang terkadang ada kebingungan saat mulai membacanya, tapi setelah mulai memasuki alurnya, insya Allah mudah pahamnya. Menurut saya buku ini sangat bagus karena di buku ini diceritakan seorang wanita yang seakan-akan itu salah paham dengan kasih sayang seorang orang tua. Dia seakan-akan itu menyangka ayahnya itu tidak kangen atau tidak memperhatikan dia gitu. Iya. Tapi di dalam
setelah akhirnya dia bertemu dengan ayahnya, ternyata bagaimana rindu seorang ayah itu sangat berat ya. Tapi seorang ayah tidak mampu mengucapkan dengan kata-kata. Buku ini sangat bagus dibaca ketika kita ya lagi butuh referensi atau butuh sesuatu yang baru gitu. Karena gaya dalam buku ini, gaya bahasanya, bagaimana seorang penulis menyampaikan gaya pemikirannya, itu sangat bagus menurut saya. Yang terpentingnya ada nilai-nilai keagamaan tersendiri yang diceritakan di Moskow. Baik, terima kasih Kak Angga yang telah memaparkan pendapatnya tentang buku ini. Nah, baik, mungkin sekian video kita tentang book sharing session novel Tasbih Cinta Langit Moskow. Saya harap teman-teman yang penasaran dengan alur cerita yang kami sharingkan barusan, kalian akan membeli buku ini di toko-toko buku terdekat atau hanya ke perpusnas untuk meminjamkan koleksi ini. Sekian dari saya dan teman saya Khairizal dan teman saya Angga Saputra. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.